Oke, Pak Leka mulai saja ya. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Pak. Selamat pagi, Pak. Oke. Nah, ini pertemuan pertama ya. Sebelum Pak Leka mulai pelajaran hari ini ya, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang Pak Leka sampaikan nanti mudah kamu pahami. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di bab 1 kita belajar tentang sistem reproduksi pada manusia ya, pada laki-laki dan perempuan. Kompetensi dasarnya ada 3.1 dan 4.1. Oke, untuk materinya sendiri di bab 1 ini ya ada poin A, B, C. Hari ini Pak WK menjelaskan pembelahan sel. Mungkin kalian masih ingat tentang hierarki kehidupan manusia. Ada yang tahu urutannya? Permisi, Pak. Saya boleh Ya. menjawabnya, Pak? Hilmi. Iya, Pak. Oke. Apa aja? Kok seingat saya yang pertama itu kan dari sel ya, Pak. Terus ketika sel berkumpul nanti membentuk jaringan. Jaringan. Jaringan berkumpul nanti membentuk organ. Ketika organ-organ selanjutnya menjadi sistem organ. Nah, ketika sudah terkumpul semua menjadi organisme, Pak, atau individu. Oke, terima kasih untuk Hilmi ya, mengingatkan kembali ya sebelum masuk sel. Pak WK ingatkan ya, ini yang kamu pelajari waktu kelas 7, hierarki organisasi kehidupan ya. Kalau dimulai dari sel nanti membentuk jaringan ya. Jaringan itu contohnya jaringan kulit ya. Organ itu bisa lambung, jantung, itu organ. Lalu membentuk sistem organ. Sistem organ itu ya sistem reproduksi, sistem ekskresi ya. Itu sistem kumpulan dari beberapa organ. Lalu keseluruhan dari sistem organ nanti akan membentuk organisme. Nah, di kelas 7 kalian juga belajar tentang sel. Karena kalian hari ini belajar pembelahan sel, Pak WK ingatkan lagi tentang sel. Tapi di sini yang Pak WK bahas ya, mungkin di kelas 7 ada sel tumbuhan, ada sel hewan. Nah, pada manusia ya tentunya rupanya seperti sel hewan ya, bukan sel tumbuhan. Nah, ini bentuknya. Di dalam sel ya, itu ada organel sel ya, bagian-bagian dari sel. Nah, tapi di sini yang Pak WK ingatkan bukan seluruhnya, tapi yang berhubungan tentang pembelahan sel. Yang berhubungan dengan pembelahan sel yang pertama itu Pak WK akan mengingatkan lagi. Namanya adalah sitoplasma. Ya, di mana sitoplasma ini adalah cairan dalam sel. Jadi kalau Pak WK arsir ini yang warna merah, ini sitoplasmanya ya, cairan yang mengisi sel. Nah, fungsinya untuk apa? Perkembangan, pertumbuhan, dan replikasi sel tubuh. Jadi ketika sel nanti membelah dari induk menjadi anakan, nah anakannya nanti akan berkembang, bertumbuh, sampai siap membelah lagi, sampai siap untuk direplikasi, digandakan. Organel yang kedua di pembelahan sel yang paling penting lagi adalah nukleus atau inti sel. Ada yang ingat fungsi dari nukleus? Saya boleh menjawabnya, Pak? Oke ya, Hilmi lagi. Setahu saya nukleus itu kan inti sel ya, Pak. Nah, ya, berarti yang mengatur seluruh kerja sistem di dalam sel itu, Pak. Begitu. Iya, benar saya. Ya. Terima kasih untuk Hilmi ya. Diingatkan ya, informasi tambahan di sini Pak WK kasih tambahan. Oh, ternyata di dalam inti sel yang Pak WK arsir lagi, ini ada di dalam sini ya, itu ada benang-benang halus ya, yang ukurannya memanjang, kita sebut kromatin. Di dalam kromatin ini mengandung DNA. Jadi dari sel ada inti sel, di inti sel nanti ada kromatin, di mana kromatin nanti akan saat membelah akan membentuk kromosom. Ini kelihatan bentuk kromosom, di dalam kromosom ada DNA ya. Jadi istilah-istilah kromosom atau kromatin nanti ada di tahapan pembelahan sel. Lalu peran berikutnya dalam pembelahan
ini ada sentrosum. Sentrosum ini kalau digambar ya ada 2 sentriol. Sentrosum ini akan aktif ketika sel itu melakukan pembelahan. Ketika akan membelah, sentriolnya ini akan bergerak ke arah kutub ya, bergerak ke ujung-ujung dari sel. Nah, jadi ini ada 3 yang paling berperan dalam pembelahan sel. Jadi ini mengingatkan lagi materi kelas 7 biar nanti waktu Pak WK jelaskan nyambung. Nah, perlu kalian tahu bahwa manusia itu cikal bakalnya diawali dari 1 sel saja, 1 sel. Kemudian terus berkembang ya, terus tumbuh ya, terus membelah ya sampai di usia dewasa 200 triliun. Ya. Jadi ini hitungan ilmuwan ya. Pembelahan sel itu proses membagi satu induk, jadi indukan awalnya 1, membelah ya menjadi anakan ya. Nah ini ilustrasinya, jadi mulai dari 1 induk lalu membelah jadi 2 anakan. Anakannya ini berproses dulu, jadi tidak langsung membelah ya, berproses dulu. Fungsi sitoplasma tadi yang kamu ingat adalah fungsinya untuk tumbuh dan berkembang ya. Jadi anakannya ini tumbuh dan berkembang dulu sampai siap untuk membelah lagi, atau jadi indukan terus membelah lagi seterusnya. Jadi kenapa atau mengapa sel itu harus melakukan pembelahan? Ada 3 alasan sel itu harus melakukan pembelahan. Alasan yang pertama adalah pertumbuhan. Jadi mulai dari balita terus tumbuh, itu artinya selnya tambah banyak. Tapi di sini ukurannya juga nambah ya. Nah, tapi ketika sudah usia semakin tua, pertumbuhan selnya akan semakin lambat atau proses pembelahannya akan semakin lambat. Kenapa? Ini bisa kalian amati. Ketika seorang remaja, ya misalkan kalian di usia 14-15 terluka atau patah tulang ya, dibandingkan dengan orang berusia 60-an. Misalkan sama-sama patah tulang di bagian yang sama, operasinya di hari yang sama. Nah, si remaja ini bisa 1 bulan, 2 bulan sudah bisa jalan lagi. Tapi untuk yang orang tua butuh waktu yang lebih lama untuk penyembuhannya. Nah ini alasan yang kedua, proses perbaikan. Contoh ilustrasi yang lebih jelas ini Pak WK kasih contoh. Tangannya terluka, berarti itu jaringannya. Ketika luka, jaringannya rusak. Maka jaringan yang disusun oleh beberapa sel akan melakukan perbaikan. Dengan cara apa? Membelah. Ya, selnya membelah, ya melakukan perbaikan sampai tangannya atau lukanya sembuh. Nah ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga ini yang akan kita pelajari, yaitu sesuai bab 1 tentang reproduksi, bahwa di dalam reproduksi nanti pembentukan zigot jadi embrio jadi janin itu ada proses nanti pembelahan sel, atau di sel kelamin pada pria dan pada perempuan ya, pembentukan selnya nanti melalui proses pembelahan. Oke, ini alasannya. Oke, ada pertanyaan? Pak WK lanjut, kalau tidak ada pertanyaan tentang pembelahannya. Jenis-jenis pembelahan sel itu ada 2. Oke, mungkin dari ilustrasi ini ada yang bisa memberikan gambaran nggak perbedaan menonjol antara mitosis dan meiosis? Pak. Siapa ini saya itu? Sebut nama. Tera ya, yo Tera. Yang saya tangkap sih kalau mitosis itu pembelahan sel, cuma yang sel yang udah membelah itu kayak benar-benar mirip sama induknya, Pak. Dari mana kamu tahu mirip dengan induk? Ya, saya lihat dari gambar ini benar-benar sama sel anaknya. Anaknya pun sama persis seperti sel induknya. Oke, itu untuk mitosis. Yang meiosis? Kalau yang meiosis pas membelah ini sel anak itu berbeda sama sel induknya, Pak. Berbeda dengan sel induknya. Kalau dilihat dari jumlah udah kelihatan ya. Mitosis anakannya berapa? Kalau mitosis pasti jadi 2, Pak. Kalau meiosis lebih, atau di situ yang kamu hitung ada 4. Iya. Ya. Oke, terima kasih untuk Tera ya. Iya, sama-sama, Pak. Oke, Pak WK perjelas lagi. Yang atas, yang paling atas itu indukannya. Jadi setiap pembelahan itu pasti diawali dengan indukan. Yang disebutkan Tera tadi benar ya, bahwa untuk mitosis indukan dan anakan itu sama atau identik. Dari mana? Dari angkanya ini 46. 46 itu apa? 46 adalah kromosom pada manusia. Jadi manusia itu jumlah kromosomnya ya 46.
Nah, setiap makhluk hidup itu punya jumlah masing-masing. Ya, bahkan tomat, kuda itu punya jumlah kromosom yang berbeda. Nah, mitosis ini hanya terjadi pada sel tubuh. Atau tadi Pak WK kasih ilustrasi tangan yang terluka, jaringan kulit, berarti selnya itu disebut sel tubuh. Ya, ketika jaringan kulit itu melakukan pembelahan, indukan dan anakannya identik. Jadi menghasilkan dua sel anakan identik dengan induk. Identik itu berarti kromosomnya sama. Indukannya 46, anakannya 46. Diistilahkan diploid atau 2N. Ya, ini maksudnya 46 kromosom. Nah, ini untuk mitosis. Ya, meiosis indukannya 46 kromosom juga, tetapi anakannya bisa kamu lihat jumlahnya 23 semua. Ada 4 anakan 23. 23 itu berarti setengah dari 46. Berarti bisa kamu simpulkan anakannya adalah sifatnya nanti setengah dari induk. Meiosis ini terjadinya bukan di sel tubuh, tetapi di sel-sel kelamin atau disebut sel gamet. Atau nanti kita belajar tentang bagaimana sel telur itu terbentuk, bagaimana sel sperma itu terbentuk. Itu meiosis. Nah, hasilnya 4 sel anakan tidak identik dengan induk karena kromosomnya setengah dari sel induk. Kalau 46 kita nyebutnya diploid atau 2N. Kalau 23 kromosom berarti haploid atau N. Nah, ini perbedaan mendasar antara mitosis meiosis. Nanti kita pakai dalam pembentukan sel telur dan pembentukan sel sperma. Ini kesimpulannya ya untuk membedakan mitosis meiosis. Nah, tapi di sini Pak WK juga akan menjelaskan ya di fase pembelahannya ya. Jadi setiap pembelahan mitosis maupun meiosis ada fase-fasenya. Nah, yang pertama Pak WK jelaskan fase mitosisnya dulu. Nanti bisa kamu singkat Pak Mat ya, ada 4 fase: profase, metafase, anafase, telofase ya, diingat-ingat. Pertama adalah profase. Nah, dari ilustrasi bisa dilihat ini yang Pak WK jelaskan di awal adalah sentriol ya. Lalu yang di tengah ini, lingkaran kecil di tengah itu adalah inti sel. Nah, dari ilustrasi sudah kelihatan jelas inti selnya, membrannya mulai menghilang. Lalu seperti benang-benang yang ada di tengah itu kromatin namanya. Kromatinnya memendek ya. Jadi benang-benang kromatinnya memendek, menebal, membentuk kromatid. Nah, kromatid ini kita sebut kromosom tunggal nanti. Nah, kromatid nanti akan berpasangan. Seperti ini ilustrasinya. Jadi ini kromatid atau kromosom tunggal. Nah, berpasangan ya. Kita nyebutnya cuma kromosom saja atau kromosom ganda nyebutnya ya. Kromatid itu yang tunggal, yang WK kasih contoh gambar ini kromatid yang berpasangan berarti kromosom ganda atau kromatid ganda ya. Kemudian di situ membrannya menghilang ya, membran intinya menghilang dan sentriolnya. Nah, ini kan sentrosom tadi akan aktif kalau sel akan membelah. Nah, aktifnya bagaimana? Nah, sentriolnya ini bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Nah, ini profase. Berikutnya masuk ke tahapan kedua, metafase. Bisa dilihat di ilustrasi, sentriolnya sudah ada di kutub. Nah, lalu muncul seperti jaring-jaring. Ya, jaring-jaring itu kita sebut sebagai benang spindle. Jadi, benang spindle mulai terlihat semakin jelas. Ya, itu muncul dari sentriolnya. Lalu kromosomnya, yang kromosom ganda atau kromatid gandanya bergerak ke arah ekuator. Ekuator itu bidang belah. Nah, setiap kromosom ini masih terdiri dari 2 kromatid ya, seperti gambar tadi yang terkait pada sentromer. Nah, jadi yang mengikat ini namanya sentromer. Pada setiap sentromer itu ada 2 kinektekor. Kinektekor itu yang sampingnya ini. Samping-sampingnya ini, kinektekornya ini nanti berikatan dengan benang spindle. Terkait dengan benang spindle. Nah, jadi posisi ketika di ekuator terkait dengan benang spindlenya, nah itu metafase. Nah, selanjutnya tahapan berikutnya ya, metafase terus anafase. Nah, bisa dilihat di situ anafase, benang spindlenya mulai memendek. Berikutnya, kromatid menuju ke kutub yang berlawanan.
Jadi di metafase saat di ekuator kromatidnya ganda, lalu di sini jadi tunggal, ya, kromatid tunggal. Jadi ketika kromatidnya ganda yang berpasangan seperti gambar ini 46 kromosom kalau dihitung. Nah, ketika dia terpisah menjadi kromatid tunggal, otomatis di sini jadi kromatid tunggal atau kromosom tunggal 46, di sini juga 46. Sampai sini jelas ya perbedaan metafase anafase. Terakhir ke telofase. Jadi di telofase di sini Pak WK gambar lagi ya. Tadi ada kromatid tunggal, sudah ada kromatid tunggal jumlahnya 46. Di sini juga 46. Nah, telofase ini tahapan fase terakhir. Nah, kromatidnya telah sampai ke kutub dengan jumlah tunggal yang 46. Kemudian kromatidnya menipis lagi dan memanjang, balik lagi seperti tahapan pertama ya, balik lagi jadi kromatin. Nah, berikutnya kumpulan kromatin tadi membentuk anak inti. Anak inti itu berarti membran inti selnya terbentuk, bisa dilihat ini sudah kelihatan seperti bola kecil, itu artinya inti selnya membrannya terbentuk lagi. Jadi membran intinya, inti selnya jadi 2. Nah, lalu terakhir terjadilah, nah ini bisa dilihat yang di tengah ini nanti melengkung. Melengkung itu sitoplasmanya akan membelah. Nah, proses sitoplasma yang membelah ini kita kenal dengan sitokinesis. Sehingga nanti hasilnya 2 anakan. Nah, ini yang Pak WK sebut ciri-ciri mitosis ya. Induk sama persis dengan anakannya 46 kromosom ya. Ini untuk mitosis ya, diingat-ingat. Nah, ini kalau di buku paket ya, tahapannya seperti ini. Jadi pada intinya 2 anakan diploid. Berikutnya Pak WK akan menjelaskan tentang meiosis. Ya, meiosis tadi terjadinya di sel kelamin ya, atau pada proses pembentukan sel kelamin. Nah, meiosis ini dibedakan ada meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, meiosis 1 ini tahapannya sama ya. Karena meiosis 1 maka disebut profase 1. Nah, di sini nanti ada perbedaan antara profase 1 di meiosis dan profase di mitosis. Perbedaannya kamu perhatikan baik-baik di ilustrasi dan penjelasan Pak WK. Membran inti mulai menghilang, hampir sama dengan mitosis ya. Membrannya mulai menghilang ya, atau rusak menjadi fragmen-fragmen kecil. Kemudian kromatid memendek dan menebal, masih sama dengan yang di mitosis. Perbedaannya adalah di sini kalimat ini, kromosom saling berpasangan. Jadi kalau kromatin memendek dan menebal nanti membentuk kromatid. Kromatidnya nanti menjadi kromosom ganda ya. Jadi ini kromosom tunggal atau kromatid, lalu berpasangan jadi kromosom ganda. Setiap kromosomnya ini, kromosom gandanya akan berpasangan. Nah, kita nyebutnya kromosom homolog ya. Nah, berpasangan itu kayak gini, seperti numpuk jadi satu. Nah, dari sini terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA. Jadi ilustrasinya kayak gini. Yang warna ungu ini ada seperti noda birunya. Yang warna biru, kromosom yang warna biru ada noda ungunya. Itu berarti ada perpindahan segmen DNA. Itu yang dimaksud. Ya, itu terjadinya di profase 1. Jadi kalimat kromosom homolog dan nomor 3 ini yang membedakan dengan mitosis. Berikutnya, setelah profase ada metafase. Nah, ini bisa dilihat di ilustrasi ya. Konsepnya sama, kromosomnya bergerak ke arah ekuator, tapi kromosomnya ini adalah homolog. Ya, kromosom homolog. Berikutnya masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindle ya. Jadi konsepnya benang spindle mulai muncul lalu terikat dengan kromosom homolognya. Itu metafase. Berikutnya anafase. Karena berpasangan jadi 2 ya, homolog ya, numpuk jadi 2 kayak tadi. Ketika ya masing-masing tertarik, yang awalnya numpuk jadi 2 homolog tertarik ke kutubnya, maka jumlahnya akan menjadi 23 dan 23. Di kutub-kutubnya 23 kromosom. Membran sel mulai melekuk di bagian tengah.
Ya, ini untuk persiapan membelah. Nah, tujuan anafase 1 ini yaitu terjadinya pengurangan jumlah kromosom dari 46 jadi 23. Jadi meiosis ini di tahapan anafase 1 diploid jadi haploid. Ya, lalu lanjut ke telofase 1. Ini prosesnya sama ya, membelah menjadi 2 anakan. Jadi membran intinya muncul lagi ya, lalu membelah melalui proses sitokinesis ya, jadi 2 sel anakan haploid. Nah, ini meiosis 1 selesai. Lalu dilanjutkan meiosis yang kedua. Nah, langsung Pak WK kasih gambar keseluruhan. Ini fasenya. Di meiosis 2, ini prosesnya sama dengan mitosis. Cuma bedanya kalau mitosis itu indukannya 46 ya, anakannya 46. Tapi kalau di profase di sini indukannya sudah 23. Kenapa? Karena sudah mengalami pengurangan kromosom. Ya, jadi di meiosis 1 ini juga disebut pembelahan yang reduksi ya. Apa reduksi? Reduksi itu pengurangan dari 46 kromosom menjadi 23 kromosom. Ya, jadi anakannya ini sudah 23. Nah, ciri-ciri mitosis induk dan anakan sama. Nah, indukannya 23 berarti anakannya yang di bawah waktu telofase ini 23 kromosom, ini 23 kromosom, 23. Jadi total ada 4 anakan hasil akhirnya. Ya, ini salah satu contoh pembelahan meiosis ya. Perbedaan mitosis dan meiosis, harus tahu perbedaannya. Nah, ini yang bisa Pak WK jelaskan tentang pembelahan sel. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka pertemuan ini Pak WK akhiri ya. Selamat pagi, sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Selamat pagi.